Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Alim ulama yang kami muliakan, pengurus takmir Masjid Al-Ansar HA, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat untuk memakmurkan masjidnya dan menjadikan amal jariah Allahumma amin. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak polisi RW, kayak kelewatan satu nomor HP-nya bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, hadirin dan hadirat, adik-adik, remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izin duduk. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita, kami pengurus masjid, tokoh agama, bapak polisi, bapak RW dan seluruhnya di masjid ini dalam satu peringatan hari Islam, hari besar Islam, yaitu Muharram atau Hijriah. Seluruhnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bagaimanapun itu kondisinya, setiap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kemari niatnya yang pertama adalah untuk silaturahmi. Karena usia masih muda, sepertinya belum layak lah kalau tausiah. Mungkin sekedar sharing dan bertukar pikiran saja. Alhamdulillah Allah takdirkan terlaksana acara ini atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa sampai kemari, Bapak Ibu bisa datang, anak-anak demikian pula. Tidak satu kurang apapun, seluruhnya alhamdulillah bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Di antara cara agar kita bisa bersyukur yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Ad-Duha. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
tentang nikmat karunia Tuhanmu, hendaklah kalian memperbincangkannya. Di antaranya kita menyebutkan saat ini alhamdulillah kita bisa berjalan ke masjid ini, berjumpa, bertatap muka, bersilaturahmi, saling mengenal dan saling untuk memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu Muharram atau 1 Hijriah. Berbicara tentang Hijriah tidak lepas dengan peristiwa-peristiwa besar dalam Islam, yaitu peristiwa diantaranya adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Sudah biasa kita dengar dari Makkah ke Madinah. Namun pernahkah kita melihat atau mencari tahu sejauh mana antara Mekah dan Madinah itu? Berapa sih jaraknya? Apakah dari menit 11 batu mata 11 ke sini? Oh, belum ada apa-apanya, Pak. Ternyata dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 450 km. Dan itu tidak pakai sepeda motor dan tidak pula pakai mobil atau kereta api. Hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya terlebih dulu hijrah, didasari dari perintah Allah, disebabkan Rasulullah sudah disepakati atas beliau untuk dibunuh oleh kaumnya karena berdakwah, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah saja, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka Bapak Ibu pengurus pengajian, Bapak Takmir, Bapak Polisi RW nantinya sekiranya ada sedikit ganjalan, batu sandungan, maka ingatlah dulu Nabi kita, kekasih kita sampai harus meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu ke Madinah, disebabkan orang-orang yang belum paham membencinya. Dan mari maafkan orang-orang yang benci kita karena ketidakpahaman. Lihatlah bagaimana Rasulullah memaafkan Hindun yang telah menugaskan Wahsy budak hitam untuk membunuh pamannya, yaitu Hamzah. Kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dikunyah, dikeluarkan lagi. Ketika Hindun ini masuk Islam, dimaafkan. Mari kita memaafkan siapapun yang salah memahami, sekiranya kita mengajak kepada kebaikan kemudian dibenci. Maka mari kita memperingati yang utama, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sebabnya. Kemudian tentang peringatan tahun baru, maka tidak ada yang perlu dan sangat kita perhatikan kecuali kehidupan kita. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya hidup kita itu hanya 3 hari saja. Hidup kita itu hanya 3 hari saja. Yang pertama adalah hari kemarin. Dan yang kedua adalah hari ini. Kemudian yang ketiga adalah hari esok. Tahun 1444 Hijriah sudah lewat beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, atau hari ini tanggal 4 Muharram atau 3 Muharram? 3 Muharram seperti itu. Sedangkan hari ini adalah hari kita. Hidup kita hanya 3 hari saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin sudah lewat, hari ini yang sedang milik kita, besok belum tentu milik kita. Besok belum tentu milik kita. Mari kita hitung, mari kita lihat, mari kita introspeksi tahun 1444 Hijriah kemarin. Kita sudah dapat apa? Sudah dapat apa dari perkara-perkara duniawi?
Kemudian dapat apa? Dari perkara-perkara akhirat. Sudahkah masjid kita bersihkan fisiknya? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang suka ke masjid? Padahal ke masjid itu adalah sumber kebahagiaan di dunia. Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin mendapatkan ketenangan, silahkan datang ke masjid. Setiap langkah ke masjid, satu langkah kanan mengangkat derajat hamba ini. Satu langkah satunya menghapuskan dosa. Siapa wudhu dari rumahnya dengan wudhu sempurna ke masjid dengan niat betul-betul untuk sholat jamaah mencari ridha Allah, maka ia selalu didoakan rahmat oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung berpahala. Maka mari kita lihat tahun kemarin, yaitu tahun 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid? Kalau belum, maka kita hendaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak polisi, RW rumahnya mana? Jauh dari sini. Oh, jauh. Silahkan datang ke masjid yang dekat. Termasuk pemuda-pemuda, anak-anak, dan anak-anak ini terutama yang 10 tahun ke bawah, jangan disuruh ke masjid, tapi diajak ke masjid. Jangan disuruh ke masjid yang SMP, SMA, bapak-bapak, jangan. Akan tetapi dipegang tangannya, nah mari bareng sama bapak ke masjid, insya Allah nggak akan melawan. Ya Pak Ustaz ya. Nggak perlu disuruh, tapi diajak sama-sama. Insya Allah kita akan dapat kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Dulu Ali radhiyallahu anhu itu pernah letih, lesu, capek ketika di rumah. Kemudian agak sedikit marah sama istrinya. Istrinya siapa? Istrinya adalah Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Suatu masa Rasulullah datang kepada rumahnya Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, kemudian menanyakan, wahai putriku, mana suamimu? Suamiku lagi marah. Oh gitu. Maka Rasulullah langsung ke masjid. Pasti Ali di masjid. Kemudian didapati Ali itu sedang tidur di masjid. Bapak-bapak sekiranya lagi marah sama istrinya, kemana berarti? Ke masjid. Jangan ke ogan mancing atau ke tempat yang lain, ke masjid. Insya Allah langsung tenang hatinya, langsung mendapatkan kebahagiaan. Ibu sama juga, mari makmurkan masjid kita. Ini koreksi pertama tahun kemarin. Sudahkah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid? Kalau belum, mari istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita meninggalkan surga kita di dunia ini. Seluruhnya hidup di dunia ini pasti mencari kebahagiaan. Ada yang keluar uang 2 miliar lebih bayar agar supaya duduk di kursi dewan, kursi jabatan. Ada yang harus bayar sekian ratus juta agar supaya menjadi penguasa dan seterusnya, atau jadi pengusaha siang malam agar bahagia, dikejarnya terus. Padahal kebahagiaan itu ada di dekat rumahnya, yaitu di masjid-masjid yang ada. Maka kami mengingatkan diri kami dan seluruh hadirin, mari cari surga kita di dunia ini, dan insya Allah akan kita dapatkan surga akhirat, yaitu di rumahnya Allah. Itulah sebabnya Allah menyebutkan lewat nabinya dengan masjid itu dinamai dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruhnya hadirin yang hadir hari ini seluruhnya bisa langsung dan bisa diberi kesempatan rizki, usia, kemampuan untuk bisa ke Baitullah Al-Atiq, yaitu Makkah. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekiranya tahun kemarin kita termasuk yang sudah ada di masjid,
maka hendaknya kita bersyukur dengan cara terus istiqomah dan mengajak orang lain untuk ke masjid. Mari ke masjid, mari ke masjid, karena surga Allah itu luas sekali dan tidak asik sekiranya kita cuma sendirian di masjid, dan tidak asik pula kalau masuk surga sendirian, tetangganya tidak ada, anak istrinya tidak ada. Maka bapak-bapak ketika ke masjid, mari sama-sama kita ajak istrinya, ketika tidak repot ya istrinya, kita ajak anak-anak kita kadang mari handphonenya ditaruh sama bapak ke masjid, sama ayah, sama papa, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hari kemarin. Kemudian milik kita adalah hari ini. Hari ini manusia itu hidup hanya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan besok. Hari ini, tahun ini adalah milik kita. Kita hidup hari ini, maka maksimalkan hari ini. Hari ini adalah milik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi menyebutkan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Hari ini mari kita maksimalkan. Allah dalam ayat ini dalam surah Al-Kahfi mengatakan kebenaran, wahai Muhammad, qulil haqqa, katakanlah kebenaran itu apa saja yang datang dari Tuhan kalian, Rabb kalian, pencipta kalian. Apa yang dimaksud adalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman. Siapa yang ingin beramal soleh, hendaklah ia beramal soleh. Faman syaa'a falyakfur, siapa yang ingin sebaliknya, siapa yang ingin ingkar, siapa yang ingin kafir, siapa yang ingin maksiat, hendaklah mereka melakukannya. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang zalim itu. Siapa orang zalim? Yaitu orang-orang yang memilih untuk menjadi kufur, orang-orang yang memilih menjadi ingkar. Narun ahatu bihim suradiquha, neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh masjid. Allah tidak membutuhkan manusia termasuk kita, tapi Allah membebaskan kita. Siapa yang mau jadi Islam silahkan, siapa yang tidak mau Islam silahkan, siapa yang mau taat silahkan, siapa yang mau maksiat silahkan. Tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Inna a'tadna, sungguh kami telah siapkan bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang-orang yang tidak mau ke masjid, neraka jahanam ya, yang meninggalkan sholat fardunya. Sebelum dapat neraka di akhirat, pasti kehidupannya sempit di dunia. Siapa yang jauh dari masjid, pasti kehidupannya sulit. Kenapa? Di lain ayat Allah telah firmankan dan tetapkan, siapa yang menjauh masjid pasti dia menjauhi Al-Quran ya. Faman a'rada an dzikri falahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, apa peringatanku? Yaitu Al-Quran. Falahu ma'isatan dhanka, pasti baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit boleh jadi ya kaya raya, atau sebaliknya memang tidak punya apa-apa, miskin tak punya apa-apa. Boleh jadi dia pejabat tinggi, boleh jadi dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika berpaling dari Al-Quran, kehidupannya pasti susah. Hartanya menjadikan dia hamba dunia, kedudukannya jadi menyibukkannya,
takut akan kehilangan kedudukannya. Berbeda dengan orang yang dekat dengan masjid, hartanya banyak jadi keberkahan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Tak punya harta, masalah, ia tetap bersedekah dengan tenaganya, baik tetap ke tetangganya dan seterusnya. Kalau ia bertakwa, ia dekat di masjid, ketika dia menjabat atau menjabat jabatan, maka jabatannya manfaat untuk orang sekelilingnya. Kalaupun tidak memiliki jabatan, ia tidak merugikan siapapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang milik hidup kita adalah hari esok. Hari esok itu belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita, karena kita jangankan besok, tengah malam nanti saja tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin dirinya masih hidup. Jadi jangan khawatir tentang hari esok. Jangan pernah khawatirkan tentang hari esok. Maksimalkan hari ini. Hari-hari kita di dunia ini hanya 3, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin hendaklah kita beristighfar dan bersyukur. Beristighfar, mohon ampun sekiranya banyak usia yang diisi dengan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan seluruh manusia, siapapun itu, termasuk kami, Ustaz, siapapun itu, kecuali para nabi tentunya, pasti melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwab, orang-orang yang segera bertaubat. Ketika bertaubat, niscaya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang pernah dilakukan, dosa yang pernah dilakukan, bahkan Rasulullah pernah menceritakan tentang orang yang pernah membunuh 100 atau 99 orang datang kepada ahli ibadah dan bertanya, apakah Allah akan mengampuniku? Dosa apa? Aku telah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah, tidak mungkin Allah mengampunimu. Maka dibunuhlah ahli ibadah itu. Karena orang ini emosional ya, dikit orang tidak suka langsung. Kemudian ia menyesal, datang kepada alim, orang yang berilmu, dan konsultasi. Apakah Allah akan menerima taubatku? Apakah aku tetap diterima taubatnya? Apa dosa yang telah kamu lakukan? Aku telah membunuh 100 orang, yang terakhir baru aja. Kenapa kamu bunuh? Saya nggak setuju sama jawaban dia, ya. Dibunuh. Kalau kamu sungguh-sungguh bertaubat, kalau kamu sungguh-sungguh kepada Allah, niat mencari ridha Allah, kemudian kamu buktikan kesungguhanmu, niscaya Allah ampuni kamu. Kemudian bertanya, apa syaratnya? Di antara syaratnya kamu harus pindah, hijrah dari lingkungan awal, dari desamu, agar kamu bisa menerima atau bisa mendapatkan lingkungan yang baru, yang bagus. Maka ia mengatakan, siap, saya akan pindah. Di perjalanan dia wafat. Di perjalanan dia wafat. Kemudian 2 malaikat yang menjemput nyawanya berselisih. Orang ini harusnya diazab. Satu malaikat mengatakan, enggak, ini sudah bertaubat dan sudah memperlihatkan tekadnya dan membuktikan tekadnya. Maka mereka 2 ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diperintah untuk mengukur antara desanya dengan desa tujuannya. Ternyata jaraknya lebih dekat 1 kilan kepada tujuannya. Maka ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang kemarin, mari beristighfar yang banyak dan bersyukur kepada Allah yang banyak. Kemudian kita maksimalkan hari ini. Hari ini kita maksimalkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mari kita makmurkan masjid kita makmurkan kegiatan-kegiatan kita. Di antara cara memakmurkannya adalah fokus kepada Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an bukan
yang lain. Kenapa mukjizat terbesar itu Al-Quran? Padahal yang lain juga ada. Ada nabi yang bisa membelah lautan, ada nabi yang bisa mengeluarkan unta dari batu besar, ada yang bisa menyembuhkan orang buta padahal butanya sejak lahir, dan menghidupkan yang bisa mati, yang sudah mati. Karena Al-Quran itu mukjizat sejak diturunkan sampai nanti menjelang hari kiamat. Mukjizat ini diwariskan kepada siapa saja yang mau mewarisi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita dengarkan lebih banyak Al-Quran di rumah-rumah kita. Kita setelkan jauh lebih banyak Al-Quran. Siapa yang menginginkan surga dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran ini sangat istimewa. Al-Quran ini sangat istimewa. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka Al-Quran jalan satu-satunya. Mari kita lihat Al-Quran ini, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Mushaf tadi, karena tertulis Al-Quran, tidak boleh ditaruh bawah. Beda dengan buku yang lain, sama kertasnya harus taruh atas. Mulai dari yang membawa Al-Quran, malaikat yang menerima membawa Al-Quran, jadi pemimpin malaikat dan malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tanah yang di sana turun Al-Quran jadi tanah suci dan tanah paling mulia di muka bumi, yaitu Makkah dan Madinah. Malam yang turun di dalamnya ayat-ayat awal pertama Al-Quran jadi malam paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang di dalamnya turun awal Al-Quran jadi bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan Nabi yang menerima Al-Quran menjadi Nabi dan makhluk paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada, kita ingin buktikan ada di sana kulit kambing atau kulit sapi, kita sudah bersihkan, kita samak, kita kasih bahan-bahan kimia sampai layak untuk dijadikan sampul. Kalau sama-sama potongan, ada 2 potongan, satunya dijadikan sampul Al-Quran, satunya jadi beduk atau jadi sandal, maka yang digunakan sampul Al-Quran kita muliakan dan harus dimuliakan. Sedangkan yang satunya karena dijadikan sandal, ya diinjak-injak, padahal bahannya sama. Demikian pula siapa saja yang memiliki anak-anak dididik jadi penghafal Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, nanti di akhirat memiliki kemuliaan yang sangat banyak. Di antaranya orang yang hafal Al-Quran akan memberikan mahkota kemuliaan kepada ayah dan ibunya. Kemudian ia diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat 10 karib kerabatnya yang sudah ditetapkan harus masuk neraka dulu. Ya sudah masuk surga tidak dihitung. Belum lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang hadir ini kata terlambat. Tidak ada. Mari semuanya kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Ustaz umurnya sudah 40, 50, 70. Mari lihat, kita buktikan bagaimana ada nenek-nenek sudah 80 tahun belajar Al-Quran, ada kakek-kakek yang sudah usianya lanjut, ada bahkan anak-anak sebaliknya, anak-anak yang belum usianya genap 4-5 tahun tapi sudah bisa membaca Al-Quran. Ini tidak ada batasan usia, seluruhnya boleh dan bisa membaca Al-Quran. Dan satu-satunya yang bisa mengobati hati gelisah itu Al-Quran, bukan yang lain. Setiap hurufnya dihitung berpahala, pahalanya bukan 1 tapi 10 kali lipatnya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap huruf yang dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad
dibaca dari Al-Quran ini, setiap hurufnya memiliki 1 pahala, dan 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ketika seorang hamba mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada 17 huruf. Baru basmalah saja. Bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Belum lagi derajat setiap 1 ayat. Hamba ini akan mendapatkan 1 derajat surga. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan, berpendapat, umat Muhammad yang masuk surga dari golongan ahlul Quran, maka tidak ada yang bisa menandinginya, karena ia akan mendapatkan setiap ayat 1 derajat surga. 1 derajat surga setiap ayatnya. Ketika ia baca 1 ayat, naik 1 derajat terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin ringkaskan sebelum dicukupkan. Dalam peringatan Hijriah ini, hendaklah kita mengingat bagaimana Rasulullah SAW dulu berkorban untuk dakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Mari kita maafkan orang-orang yang belum paham, karena ketidakfahamanlah mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mari doakan semuanya, mari diajak, mari ke masjid. Kalaupun nanti ada sikap-sikap yang tidak menyenangkan, maka ingat Rasulullah dulu sampai hijrah dari Makkah ke Madinah karena dakwahnya. Jangan sampai kita patah arang, patah semangat dalam mengajak kaum muslimin yang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mau ke masjid. Kemudian hidup ini ada 3 saja, 3 hari saja, kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin tugas kita adalah istighfar yang banyak dan bersyukur. Kemudian hari ini tugas kita adalah memaksimalkan untuk taat kepada Allah, maksimalkan untuk Al-Quranul Karim, maksimalkan untuk mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena cara paling efektif untuk bisa baik itu adalah mengajak orang lain baik. Mengajak orang lain baik, insya Allah kita akan maksa diri kita baik. Kemudian hari esok kita belum tentu masih hidup, maka jangan khawatirkan hari esok. Besok kita belum tentu hidup, maka maksimalkan hari ini. Kemudian tidak ada kemuliaan dalam kehidupan ini, tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan ini kecuali dengan Al-Quranul Karim. Jalannya hanya Al-Quranul Karim. Sisanya yang bertentangan dengan Al-Quran bukan kebahagiaan hakiki, tapi bersenang-senang. Orang-orang bisa bersenang-senang di diskotik, tapi ketika balik kepalanya pusing lagi. Orang bisa bersenang-senang, berfoya-foya dengan pesta-pesta yang tidak ada kesudahannya, tapi hati sanubarinya pasti tidak bahagia. Kalau sekiranya kebahagiaan hakiki itu ada pada harta, maka tidak ada orang kaya yang overdosis, tidak akan ada orang kaya yang mati bunuh diri. Kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, karena dikenal banyak orang, maka tidak akan ada artis yang bunuh diri, tidak akan ada artis yang overdosis. Kalau kebahagiaan itu karena jabatan yang tinggi, maka tidak akan ada presiden yang bunuh diri, maka tidak akan ada raja yang bunuh diri. Tidak ada. Ternyata kebahagiaan itu ada pada Al-Quran, ada pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak Ustaz. Dengan selesainya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Dan marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pengatur acara ini, jika ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.